Lagi kita mesti baca keadaan ekonomi ini sebagai momentum yang bisa berubah setiap saat. Orang mungkin dua orang pemain saham atau financial player yang ngopi-ngopi di Orchard Road di Singapura itu mulai memantau berapa kuat sih Bank Indonesia mau menstabilkan kurs nanti besok pagi itu. Apa benar Bank Indonesia punya cadangan yang segede-gede Himalaya untuk mencicil intervensi supaya volatilitas harga dolar itu tidak membuat para investor itu tidak punya bayangan bagaimana membuat bisnis plan kalau harga dolar yang menyangkut daya beli sumber-sumber ekonominya sebagai seorang eksportir misalnya. Jadi semua itu harus kita lihat sebagai persepsi itu. Jadi sekali lagi kita bisa katakan bahwa Indonesia hari-hari ini ada di dalam semacam ya mau senyum tapi nggak bisa ya, monyong doang tuh tangannya disentuh-sentuhkan ke bibir misalnya, tetapi orang tahu bahwa ia itu senyum yang sedikit dipaksakan. Dan keadaan hari ini tidak ditentukan oleh sejumlah senyum atau sejumlah muka ceria, ditentukan oleh keadaan real kita bahwa faktanya ekonomi memburuk selama era Presiden Jokowi. Semua parameter itu tidak berhasil meyakinkan pasar bahwa meneruskan program-program Jokowi itu akan memulihkan ekonomi. Jadi saya kira itu ya solusi kecil yang bisa dilakukan oleh Pak Dasko, tapi itu bukan solusi jangka panjang. Selain masalah indeks harga saham gabungan, kan orang juga pasti akan memperhatikan bagaimana dengan kurs rupiah gitu ya terhadap dolar, dan kemudian juga bagaimana dengan SPN misalnya. Ini dampaknya kan akan merembet kemana-mana ya, Bung Rocky. Jadi saya kira ini memang betul-betul nggak bisa hanya dibilang bahwa oh ini faktor geopolitik global, kan selalu begitu ya ngelesnya. Sementara kan bukan hanya faktor geopolitik global, karena kita tahu bahwa indeks harga saham gabungan di berbagai bursa efek di negara tetangga dan di Asia ini semuanya hijau di Indonesia. Jadi ini selain kita tidak menafikan ada faktor global, tapi faktor domestik itu yang jauh sangat menentukan juga. Nah ini yang jadi sangat rentan, karena biasanya hal-hal semacam ini mudah dimainkan oleh pasar kan. Pasar ini kan yang Anda sebut tadi footloose ya, dia nggak punya kaki, dia gampang terbang kemana-mana, dia akan mencari di mana pasar yang bisa dia memberikan keuntungan. Kalau Indonesia tidak menguntungkan lagi, ya langsung ditinggalkan, dan kalau ditinggalkan itu dampaknya memang akan sangat serius. Ya, kita bisa bayangkan pasti orang menunggu pasar dibuka di dalam kondisi IHSG masih tertekan, atau rupiah akan dibuka berapa kursnya terhadap